teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari Prodi PGSD kelas F. Saya yang bernama Widya Sari Manulang dengan NIM 12531111061 dan teman saya Monika Sagawa dengan NIM 12524111018. Di video ini kami akan melakukan praktikum percobaan massa jenis menggunakan telur dan air garam. Selamat menyaksikan teman-teman. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, yaitu 3 buah gelas dan 1 sendok makan, garam dapur, 1 butir telur, dan air secukupnya. Lalu kita isi ketiga gelas dengan air yang sama banyak. Gelas pertama yaitu air biasa. Gelas kedua kita tambahkan 1 sendok makan garam. Dan gelas ketiga kita tambahkan 3 sendok makan garam. Lalu kita aduk semuanya secara merata, dan tadi saat garam tambahkan, jumlah air bertambah sedikit. Saat kita memasukkan telur di gelas pertama yang tidak ada campuran garamnya atau air biasa, telur akan tenggelam. Nah, sekarang kita pindahkan telur ke gelas kedua yang sudah dicampurkan dengan 1 sendok garam tadi. Telur melayang. Sedangkan di gelas ketiga, dengan garam 3 sendok tadi, telur mengapung. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa telur tenggelam di air biasa tetapi dapat terapung di air garam? Jawabannya, karena massa jenis air biasa lebih kecil daripada massa jenis telur. Penambahan garam meningkatkan massa jenis air, sehingga gaya apung menjadi lebih besar dan telur dapat terapung. Nomor 2 yaitu, jika jumlah garam terus ditambah, bagaimana posisi telur di dalam air? Jelaskan alasannya. Jawabannya, telur akan semakin mudah terapung karena massa jenis larutan semakin besar, sehingga gaya apung yang diberikan kepada telur juga semakin besar. Nomor 3, mengapa kapal besar yang terbuat dari besi dapat mengapung di laut? Hubungkan dengan hasil percobaan. Jawabannya, kapal dapat mengapung karena bentuknya membuat massa jenis rata-ratanya lebih kecil daripada air. Selain itu, air laut memiliki massa jenis lebih besar karena mengandung garam, sehingga gaya apung yang bekerja juga lebih besar. Nomor 4, menurutmu, mengapa lebih mudah mengapung di laut daripada di kolam renang? Jawabannya, karena air laut mengandung garam yang membuat massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan air kolam, sehingga tubuh mendapatkan gaya apung yang lebih besar. Pertanyaan terakhir, sebutkan 3 contoh penerapan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, yang pertama yaitu, kapal laut dapat mengapung di permukaan air. Yang kedua, balon udara dapat terbang di udara. Yang ketiga, minyak goreng mengapung di atas air saat dicampurkan. Kesimpulan dari semuanya yaitu, bahwasannya penambahan garam pada air dapat meningkatkan massa jenis larutan. Semakin besar massa jenis air, semakin besar gaya apung yang diterima telur, sehingga telur yang awalnya tenggelam dapat melayang bahkan terapung. Percobaan ini membuktikan bahwa massa jenis mempengaruhi posisi suatu benda di dalam zat cair.